Firman Tuhan berkaitan dengan panggilan pengharapan kita yang penuh berkat. Ya, jadi panggilan pengharapan kita yang penuh berkat. Ya, baik. Bapak Ibu sekalian, apa pengertiannya panggilan? Panggilan itu adalah ajakan untuk berada di satu posisi, ya, atau berada di satu lokasi, di satu tempat di mana kita berdiri, ya, menjadi panggilan itu juga adalah untuk suatu tugas, ya, suatu pekerjaan yang harus kita lakukan, ya, dalam hal kehendak Allah Bapa di surga, Tuhan kita. Apa yang kita sadari sebagai panggilan kita, Bapak Ibu Saudara-saudara, ya, dan bagaimana kita menyadari hubungan iman kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus dan juga dengan orang lain, terutama dengan saudara seiman. Nah, untuk itu bagaimana hal itu bisa kita memahami, dan kita akan membuka dari 2 Timotius pasal 1, 2 Timotius pasal 1, kita akan membaca dari ayatnya yang ke-6 sampai, saya akan membacakannya nanti sampai ayatnya yang ke-14. Oke, demikian firman Tuhan. Surat Paulus yang kedua kepada Timotius dari pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-14. Saya akan membacakan, demikian firman Tuhan. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu, sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita, dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia, melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul dan sebagai guru. Itulah sebabnya aku menderita semuanya ini, tetapi aku tidak malu. Karena aku tahu kepada siapa aku percaya, dan aku yakin bahwa Dia berkuasa memeliharakan apa yang telah dipercayakannya kepadaku hingga pada hari Tuhan. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Sama-sama kita membaca ayat 14. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita, yang oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang sangat diberkati oleh Tuhan Yesus, panggilan kita dikatakan tadi di ayatnya yang ke-8, jadi apa? Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Di dalam kekristenan tentunya kita tahu bahwa bersaksi itu adalah sesuatu yang dianggap merupakan nilai yang sangat bagus untuk ditampilkan. Ya, bersaksi, kesaksian kita apa? Dan kita menyaksikan apa, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini sangat penting. Karena apa? Karena kalau kita lihat kesaksian di zaman sekarang ini
ya, kesaksian kekristenan itu sudah bergeser dari apa yang dinyatakan oleh Alkitab itu sendiri. Sudah bergeser kepada hal yang duniawi, bukan lagi hal yang rohani. Ya. Nah, saudara-saudara, bersaksi hanya sekedar karena orang mungkin harus terlihat bahwa dia adalah orang yang rajin, ya, bergereja, rajin beribadah dan lain sebagainya. Tetapi saudara-saudara, kita tahu ya, bukan hanya orang Kristen yang rajin melakukan seperti itu. Yang lain juga, bahkan mungkin lebih lagi. Ya. Nah, saudara, atau mungkin karena rajin karena ada suatu grup vokal atau ada satu kelompok menyanyi, begitu ya. Nah, rajin sekali, saudara, rajin melakukan hal itu. Dan dianggap itu merupakan suatu kesaksian. Bagus juga ya. Bagus juga. Tidak ada yang salah dengan itu. Ya. Kemudian juga mungkin rajin berdoa, Bapak Ibu. Karena ada anggapan bahwa doa katanya menyelesaikan segala masalah. Benar nggak Bapak Ibu Saudara? Ya. Doa orang benar sangat berkuasa. Saya juga tidak tahu doa yang orang benar sangat berkuasa seperti apa. Ya kan? Coba dulu dirinci dulu seperti apa doa orang benar itu sangat berkuasa. Bagaimana kuasanya? Kenapa tidak ada doa orang benar ketika pandemi virus corona, orang pada mati banyak dengan sia-sia? Kenapa orang yang benar itu tidak berkuasa doanya untuk bisa menyembuhkan mereka, bukan? Kita patut bertanya. Saya tidak mengatakan bahwa saya tidak percaya dengan kuasa doa. Tentu saja saudara-saudara, saya sangat percaya bahwa doa sangat berkuasa. Tapi doa yang bagaimana? Saudara-saudaraku, ya. Jadi kita kembali melihat lagi, saudara-saudaraku, kesaksian kita itu yang Tuhan inginkan seperti apa, saudara-saudara? Yang mau kita saksikan, yang mau kita sadari dalam hidup kita sebagai orang percayanya Tuhan saat ini dan juga yang akan datang seperti apa? Apa yang mau kita sadari dan apa yang akan kita sadari tentang hubungan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus, saudara-saudara. Jadi semuanya itu saudara-saudaraku, kalau kita lihat di dalam ayatnya yang ke-9 tadi, dikatakan apa? Dialah yang menyelamatkan kita dan yang memanggil kita dengan panggilan kudus. Amin. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ini sangat jelas saudara-saudara. Apa yang saudara dan saya saksikan di tengah-tengah dunia ini. Sudah dikatakan di sini, Dia yang menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Itu yang harus kita saksikan. Amin. Bukan kita selalu menyaksikan apa yang kita lakukan dan apa yang kita capai, apa yang kita raih dan bagaimana kita dan segala macam, saudara-saudara. Bukan itu. Yang harus kita saksikan adalah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Amin. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia, Yesus menyelamatkan kita bukan berdasarkan perbuatan baik yang telah kita lakukan. Tapi apa yang disaksikan oleh dunia ini, saudara-saudara? Kita diselamatkan karena kita apa? Berbuat baik. Saudara dan saya harus clear di dalam pemberitaan kita di dalam gereja ini. Amin. Harus. Ya. Kita tidak boleh ikutan latah dengan orang-orang yang berupaya untuk menenggelamkan apa yang menjadi kebenaran Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, banyak orang yang rajin sekali berdoa, sungguh-sungguh berdoa, saudara. Ya, berdoa, haleluya, 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 haleluya. Bisa sampai 1 jam dia bilang haleluya, haleluya. Apa maknanya? Apa itu sebagai sebuah mantra? Ya kan? Semacam itu. Kenapa haleluya, haleluya terus, saudara? Tidak ada yang salah untuk mengatakan haleluya, amin. Tapi kalau saudara mengatakan haleluya sampai 100 kali dalam 1 jam, apa itu? Sebuah magic atau semacam, ya, suatu ada kuasa memang dengan mengatakan begitu berkali-kali? Wah, saudara-saudara, kalau Paulus mengatakan, aku lebih baik mengatakan 5 kata yang punya arti daripada beribu-ribu kata tidak punya arti apa-apa.
Dalam hal apa itu dia mengatakan itu? Menegur orang-orang yang berusaha ingin berbahasa roh. Ya, karena memang bahasa roh itu apa? Bahasa roh yang sekarang ini artinya apa? Saudara-saudara, ya kan? 5 kata yang berguna. Yesus mati hapus segala dosa. Amin. Lebih bagus itu yang disampaikan berkali-kali dan itu disebarkan karena itu adalah Injil. Injil yang menyelamatkan itu adalah kekuatan Allah, kuasa Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya daripada banyak beribu-ribu kata tapi tidak ada artinya. Saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi tadi dikatakan di ayat 9, Dia yang telah menyelamatkan kita dan yang memanggil kita dengan apa? Panggilan kudus. Amin. Bukan panggilan berdosa. Saudara-saudara, panggilannya bukan panggilan berdosa. Karena semua dosa sudah selesai dibayar oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Amin. Tapi banyak orang saat ini walaupun dia mengaku percaya Yesus, lebih senang dia mengatakan dirinya adalah orang berdosa. Kalau tetap orang berdosa, untuk apa Yesus mati hapus semua dosa? Nah, saudara. Nah, itu berarti karena masih usaha perbuatan yang ditonjolkan di situ. Tapi kita lihat tadi dikatakan, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara-saudara, ini panggilan kita, posisi kita, ya. Jadi kalau bisa dikatakan legal standing kita, amin. Ya, itu posisi kita, saudara-saudara. Bukan posisi yang berdosa, tapi posisi yang kudus. Di dalam siapa? Bukan di dalam diri kita, di dalam Dia yang telah menguduskan kita, yang telah mencurahkan darahnya. Posisi kita di dalam Dia, amin. Dan posisi kita selamanya di dalam Dia karena iman. Haleluya, puji Tuhan. Itulah panggilan kita, Bapak Ibu saudara-saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus melayani di bumi ini, saudara-saudara, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Dia, bukan? Banyak. Apa karena mereka percaya kepada perkataan Yesus? Tidak, saudara. Yesus sudah mengatakan apa? Hei kamu semua, kamu datang mengikuti aku karena kamu telah kenyang. Saudara. Tapi ketika Yesus menyampaikan firman-Nya kepada mereka, mereka mulai pergi satu-satu. Tapi ketika Yesus ingin membagikan roti, mereka datang berduyun-duyun. Bukankah seperti itu gambaran gereja sekarang ini, saudara? Dan kita harus mengatakan itu dengan terus terang. Ya kan? Supaya mata semua orang terbuka. Bahwa ada yang salah, ada yang keliru di dalam pemberitaan saat ini. Sehingga banyak umat Kristen, saudara-saudaraku, tidak menyadari apa yang telah Tuhan kerjakan bagi mereka. Saudara-saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yesus berkata apa kepada orang Farisi dan orang Israel ahli Taurat? Dia katakan apa? Kamu menolak firman Allah demi apa? Demi adat istiadatmu. Itu dikatakan, saudara-saudara. Kamu lebih mengutamakan apa yang menjadi karya yang kamu buat sendiri daripada karya yang dilakukan oleh Allah melalui anaknya Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Karena itu Paulus katakan tadi, jadi janganlah apa? Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Tuhan kita yang mana? Saudara-saudara, Tuhan kita yang bagaimana? Dikatakan tadi di ayat 10, dan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Itulah berita yang kita sampaikan saat ini, saudara-saudara. Yaitu kuasa yang mematahkan maut, kuasa maut dan kuasa dosa, dan membawa kepada apa? Hidup yang tidak binasa. Di mana? Yaitu hidup yang kekal. Bapak Ibu saudara. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dari mana kita tahu, saudara-saudara, para pembawa firman atau para pengkhotbah, saudara-saudara, dari mana kita tahu kalau mereka belum diselamatkan? Dari mana saudara tahu?
Dari mana kita tahu? Kalau mereka tidak pernah menyaksikan tentang bagaimana keselamatan diri mereka di dalam Kristus, saudaraku, itu berarti mereka belum benar-benar, belum sungguh-sungguh mereka adalah orang yang sudah layak menyampaikan berita dari firman Tuhan. Dan apa yang mereka sampaikan bukanlah merupakan kekuatan Allah. Apa yang mereka sampaikan bukanlah Injil Kristus. Saudara, saya masih ingat ya, beberapa, ya mungkin sudah lebih dari 10 tahun yang lalu, ada seorang bapak yang dulu sangat rajin luar biasa, bapak kita di sini, ya sudah almarhum. Lalu dia pergi sengaja kepada ketua STT, Sekolah Tinggi Teologi. Ya, saudara-saudara, saya bilang, untuk apa Pak Bapak ke sana? Lalu dia bilang, saya ingin menanyakan, apakah dia sudah yakin pasti diselamatkan atau belum? Jauh saudara dia pergi ke Sumatera. Wah, Bapak ini luar biasa. Apa yang mau dicari? Begitu banyak orang yang harus ditanya, kenapa harus ke sana? Tapi dia ingin tanya, karena dia penasaran, saudara-saudara. Penasaran sekali dia. Jangan-jangan dia juga belum yakin akan kepastian keselamatan. Gitu, ya. Dia tidak mempersoalkan perbuatannya. Yang dia tanya adalah ingin tahu dia apakah dia sudah selamat atau belum. Karena dia mentamatkan banyak sarjana teologi, jangan-jangan dia sendiri belum gitu. Saya sudah bilang gak usah pakai sana, di sini banyak orang. Enggak, saya harus ke sana. Saya penasaran katanya, pergilah dia ke sana, saudara-saudara. Begitu sampai di ruangan, karena kebetulan temannya satu sekolah, rektor STT-nya itu, ditanya saudara-saudara, ya sama dia, kira-kira kau kalau mati kemana? Gitu. Nah, itu si bapak itu menjawab, saya nggak pernah pikirin itu. Ngapain dipikirin itu, kata. Jadi saudara-saudara, maksud saya kau tidak pernah tulis buku bagaimana kesaksian keselamatanmu. Jadi saya tidak tahu apakah kau sudah selamat atau belum. Gitu. Sudahlah, ngapain ngomongin itu, kata. Namanya teman satu sekolah ya, waktu SMP, katanya teman sekolah. Udahlah, ngapain ngomongin itu, kita ini aja lah, kita bicarakan yang lain aja, gitu, saudara-saudara. Artinya saudara-saudara, yang saya katakan di sini bahwa memang ini adalah satu masalah yang harus dipecahkan. Ini adalah masalah yang harus, saudara-saudaraku, kita berikan solusi daripada firman Tuhan. Supaya apa? Supaya apa yang dikatakan oleh Alkitab, Allah menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran, itu bisa terwujud dan terlaksana, karena itu adalah isi hati Tuhan saat ini. Amin. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, panggilan pengharapan kita yang penuh berkat itu apa? Tadi dikatakan bahwa ya, yang sekarang sedang dinyatakan oleh kedatangan juru selamat kita Yesus Kristus, oleh penyataan, bukan oleh kedatangan, oleh penyataan. Di mana dinyatakan? Ya ini di dalam firman-Nya. Bapak Ibu Saudara, sedang dinyatakan sekarang. Dan kita harus nyatakan itu kepada semua orang. Karena apa? Karena Alkitab ini tidak punya mulut untuk berbicara. Kitalah yang berbicara kepada orang, untuk menyampaikannya kepada orang lain. Sedang dinyatakan, saudara-saudara. Apa yang sedang dinyatakan oleh juru selamat kita Yesus Kristus, yang oleh Injil. Amin. Oleh apa? Yang oleh Injil. Oleh berita Injil, oleh berita sukacita, berita kabar baik, saudara-saudara. Karena itu kita harus memahami apa itu Injil. Saudara-saudara, kalau umat beragama Kristen ditanya, apa itu Injil? Ada yang bilang apa? Alkitab adalah Injil. Ada yang bilang Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah Injil. Wah, saudara-saudaraku, nggak ada orang yang diselamatkan dengan kesaksian seperti itu. Tidak ada. Yakin, saudara. Tapi Injil adalah Yesus mati mengampuni segala dosa. Setiap orang yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Itulah Injil. Amin. Saudara, bukan Injil adalah kalau kau sakit, kau berdoa, kau sembuh. Iya, kita bersyukur Tuhan pasti menyembuhkan kita. Amin. Tapi bukan itu Injil yang menyelamatkan, saudara-saudara. Bukan. Injil yang menyelamatkan adalah jika engkau percaya Yesus telah mati mengampuni segala dosamu. Ketika engkau percaya dimeteraikan dengan Roh Kudus, engkau memiliki jaminan kepastian masuk surga. Amin. Itu Injil.
Begitu sederhananya. Tapi saudara-saudaraku, siapa yang mau bersaksi dengan itu? Paulus katakan tadi, jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita. Tuhan kita yang telah mati disalibkan, mengampuni segala dosa kita, dan Dia sudah bangkit dan naik ke surga, mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Saudara-saudara, ada apa saudara-saudara ketika kita memberitakan Injil? Ketika memberitakan tentang salib, saudara. Kita lihat dulu di dalam 1 Korintus 1 ayatnya yang ke-17. Mari kita lihat, saudara-saudara. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17-18. Ya. 1 Korintus pasal 1 ayatnya yang ke-17 dan 18. Sudah, saudara? Sebab Kristus, ayat 17, sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil. Amin. Dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Amin. Ulang lagi di rumah, nanti baca lagi nih ya Bapak Ibu ya, ayat 17 ya. Sampai saudara menimbulkan pertanyaan di dalam hati saudara. Ulang lagi ya. Saya tidak akan menjelaskan semuanya di sini. Saudara-saudara juga harus rajin membaca Alkitab, saudara-saudara jemaat kudus di sini. Amin. Ya. Sebab Kristus mengutus aku bukan untuk membaptis, tetapi untuk memberitakan Injil, dan itu pun bukan dengan hikmat perkataan, supaya salib Kristus jangan menjadi sia-sia. Ayat 18. Sebab apa? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah apa? Kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Saudara, ketika kita menyampaikan, percaya nggak semua dosa diampuni? Apa? Ini orang-orang yang sudah belajar sekolah tinggi teologi, yang sudah punya gelar SSSS dan sebagainya. Dia bilang, jangan kita bicara tentang hal-hal dasar lah. Oh ya? Bicara keselamatan terus katanya. Oh ya? Paulus katakan memang kebodohan ketika orang menganggap bahwa hal remeh adalah berita tentang salib Kristus. Amin. Kebodohan dia. Itu adalah kebodohan. Ya, saudara-saudaraku. Dia menganggap bahwa dia sudah kelasnya di atas. Bahwa dia sudah memiliki memiliki pencapaian-pencapaian yang dibanggakan di dalam talentanya yang sangat luar biasa. Banyak orang yang mengeluh-elukan dia. Tapi baca sekali lagi firman Tuhan katakan saudara-saudara, kalau ada orang yang menganggap meremehkan pemberitaan tentang keselamatan, tentang salib adalah suatu hal yang dianggap sepele, itu adalah orang yang bodoh. Apapun jabatannya, saudara-saudaraku, berapa banyak pun pengikutnya, ya, dan apapun gelarnya, dan apapun pengalamannya, tidak melebihi daripada pengalaman tentang salib Kristus. Tidak melebihi dari situ. Makanya dikatakan adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah apa? The power of God. Amin. Sudah jelas, saudara-saudara, bagaimana kita memutuskan menjalani hidup ini dengan cara apa? Amin. Karena kita diberikan free will. Kita diberikan kehendak bebas untuk memilih bagaimana kita menjalani hidup kita sesudah diberitakan dengan jelas tentang berita Injil Kristus dan Injil kebenarannya sebagai kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara, ayat 23 kita lihat dikatakan lagi apa? Ayat 20 dari 22. Orang-orang Yahudi menghendaki apa? Tanda. Saudara tahu sekarang ini orang-orang beragama Kristen pun selalu menghendaki apa? Tanda. Memangnya kamu orang Yahudi? Kalau kamu menghendaki tanda dan kamu merasa orang Yahudi, berarti kamu sedang jatuh dari kasih karunia Allah.
Kamu bukan sedang berdiri di atas kasih karunia Allah kalau dengan mindset yang seperti itu. Karena Paulus katakan, sebab kami hidup bukan karena melihat, tetapi kami hidup karena percaya. Amin, saudara. Jadi jangan dibolak-balik. Karena itu, saudara, ayat 22 tadi, ayat 20 berapa tadi? 22. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda. Iya. Dan orang-orang Yahudi menghendaki tanda dan orang-orang Yunani mencari apa? Mencari hikmat. Ya. 20 ya. Ayat 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Saudara, diulang terus, saudaraku. Paulus selalu menegaskan fokus kepada pemberitaan salib Kristus, saudara-saudaraku. Tahukah saudara kenapa? Saudara, kenapa kita harus memberitakan salib Kristus dan fokus kepada penumpahan darah Yesus dan fokus kepada kematiannya, saudara-saudara? Kita lihat dulu di Efesus pasal 2. Ayatnya yang ke 11 dan sampai 13. Efesus pasal 2. Ayat 11 sampai 13. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi. Siapa orang bukan Yahudi? Kita, saudara dan saya adalah orang bukan Yahudi. Ya, yaitu menurut daging yang disebut orang-orang yang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Bahwa waktu itu, mari kita hitung, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Itulah posisi kita. Kapan? Dulu. Saudara-saudara. Dulu kapan? Sebelum salib. Amin. Itu posisi kita, saudara-saudaraku. Kita tanpa Kristus tidak termasuk kewargaan Israel. Kita tidak ada perjanjian-perjanjian, tidak ada covenant kepada nenek moyang kita. Siapa nenek moyang siapa di sini yang merasa bahwa Tuhan berjanji akan menyelamatkan keturunannya? Tidak ada, kan ditulis di Alkitab. Hanya nenek moyang bangsa Israel, kepada mereka Tuhan berjanji. Tapi kepada kita tidak. Saudara-saudaraku, tanpa Kristus, tanpa Allah, tanpa pengharapan di dalam dunia ini. Jadi kalau kita posisinya dulu adalah orang yang tidak dianggap, saudara, kalau kita hidup pada waktu itu, kita meninggalkan dunia ini, kemana kita? Ke neraka, binasa, saudara-saudaraku. Makanya saudara dan saya saat ini sangat bersyukur Tuhan jadikan kita hidup di masa kasih karunia ini. Amin. Kenapa kita tidak lahir waktu dulu? Waktu posisi kita masih hampa, tanpa Kristus. Saudara-saudaraku, bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala hal. Amin. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau memberikan aku hidup di masa kasih karunia ini. Aku lahir, dilahirkan oleh orang tuaku, dilahirkan oleh ibuku ke dunia ini, supaya aku mengalami apa yang disebut dengan kasih karunia Allah yang menyelamatkan itu. Saudara-saudara. Tetapi ayat 13 dikatakan apa? Tetapi sekarang. Lega kan? Lega. Lain dulu, lain sekarang. Tetapi sekarang. Sekarang apa? Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat. Oleh apa? Oleh darah Kristus. Maka saudara-saudara, Paulus katakan tadi, yang kami beritakan adalah salib Kristus. Yang kami beritakan adalah hikmat daripada salib Kristus, saudara-saudaraku. Bukan hikmat manusia, saudara-saudara. Saudara ingin memberitakan terus-menerus tanpa salib Kristus bagaimana Yesus hidup selama di bumi. Itu dia hidup di bawah hukum Taurat. Dan hukum Taurat itu tujuannya, juntrungannya, hasilnya bagi orang Yahudi, bukan bagi saudara dan saya. Tidak ada nilaimu di situ, tidak ada nilaiku di situ. Nilai saudara dan saya hanya di dalam kasih karunia karena darah Kristus tertumpah. Amin. Ya. Maka itu saudara memperhatikan khotbah-khotbah, pemberitaan-pemberitaan
yang dari mimbar-mimbar gereja. Perhatikan saudara. Saudara harus memperhatikan itu. Kemana nilainya dibawa? Saudara-saudara. Mau dibawa kemana hubungan ini? Amin. Saudara. Ya, saudara berada di dalam satu gereja mau apa saudara? Ya kan pasti mau membangun hubungan kan? Nah mau dibawa kemana hubungan ini? Bawa ke surga. Hubungan kita harus dibawa kepada Kristus sebagai kepala, amin. Dan kita adalah anggotanya dan kita harus bertumbuh di situ, berakar di situ, amin. Dan berbuah di situ juga, saudara-saudara. Makanya Paulus berkali-kali tadi mengatakan, yang kami beritakan adalah kematian Kristus, yang kami beritakan adalah salib Kristus. Kenapa saudara? Kita lihat di pasal 1 Korintus pasal 2 ayatnya yang ke mulai dari ayat 6. Kita lihat saja di ayatnya yang ke-6. 1 Korintus pasal 2 lanjutannya. Ayat 23 tadi kita tuntaskan dulu. Pasal 1. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu apa? Suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Bagi orang Yahudi itu adalah suatu batu sandungan. Maka jangan selalu berpikir bahwa kamu adalah orang Yahudi. Karena itu berarti kamu berada di dalam sandungan. Saudara, banyak orang sekarang ini ingin menjadi orang Yahudi, ya, berpihak pada orang Yahudi, ya, membangga-banggakan orang Yahudi dan berdoa untuk Yahudi, memberkati orang Yahudi dan sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, jangan menyamakan diri, mengambil posisi yang salah. Posisi kita sudah benar, sudah tepat, berdiri di atas kasih karunia Allah tanpa perbedaan. Amin. Tidak ada Yahudi, tidak ada Yunani, tidak ada suku A, tidak ada suku B. Semuanya satu di dalam Kristus, sebagai anggota tubuh Kristus yang suci oleh darahnya. Amin. Itu posisi kita, saudara. Karena itu di ayatnya pasal 2 ayatnya ke-6 dikatakan, sungguh pun demikian kami memberitakan hikmat di kalangan mereka yang telah matang. Siapa yang telah matang? Saudara-saudara, hikmat di kalangan yang telah matang ini siapa? Saudara kalau baca di Galatia pasal 2, kemudian 1 Korintus 15, Paulus telah berbicara kepada rasul-rasul sebelum dia tentang hikmat ini. Hikmat apa? Hikmat salib. Saudara-saudara. Ya, untuk apa? Untuk istilahnya untuk mengetes kebenaran itu harus di tingkat yang paling tinggi kan? Iya. Bukan di tingkat bawah. Harus di otaknya. Kan begitu kira-kira, di leadernya. Karena itu Tuhan belum bisa memulihkan bangsa Israel sebagai kerajaannya karena pemimpinnya menolak Yesus, walaupun di antara mereka ada sebagian yang percaya. Karena yang diinginkan adalah leadernya, pemimpinnya. Saudara, Paulus sudah berbicara tentang hikmat salib kepada rasul-rasul sebelumnya dan mereka mengakuinya. Saudara-saudara, mengakui, oh iya, ternyata berbeda ya. Apa yang diterima oleh Paulus itu berbeda gitu. Saudara-saudara. Bedanya apa? Yaitu hikmat yang bukan dari dunia ini dan yang bukan dari penguasa-penguasa dunia ini, yaitu penguasa-penguasa yang akan ditiadakan. Tetapi, ayat 7. Tetapi yang kami beritakan ialah apa? Hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia yang sebelum dunia dijadikan telah disediakan Allah bagi kemuliaan kita. Amin. Wow. Oh itu dia. Saudara-saudara. Hikmat bijaksananya Tuhan yang tersembunyi dan rahasia. Oh, pantas saja tidak banyak orang yang tahu. Namanya juga apa? Rahasia, tapi sudah dibukakan di dalam Roma sampai Filemon, Rosamon. Amin. Iya, sudah dibukakan. Hanya orang-orang tidak begitu banyak menyukai. Makanya dikatakan itu adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Sudah. Ya. Hikmat yang tersembunyi, kekuatan Allah yang didasarkan pada penebusan darah Kristus Yesus dengan kematian dan kebangkitannya itu, sesudah dia naik ke surga, dia berfirman kepada Rasul Paulus. Amin.
Itu yang ditulis oleh Rasul Paulus. Hikmat yang tersembunyi selama berabad-abad belum dibukakan, tapi sekarang dibukakan. Dan menjadi kekuatan yang besar bagi setiap orang yang percaya kepada salib Kristus. Amin. Saudara-saudara, tidak ada dari penguasa dunia ini yang mengenalnya. Ya, tidak ada. Sebab kalau sekiranya mereka mengenalnya, mereka tidak menyalibkan Tuhan kita yang mulia. Wow. Wah, saudara-saudara, luar biasa. Kalau iblis tahu bahwa akhirnya melalui kematian Yesus semua dosa diampuni, dia tidak akan menyalibkannya. Karena memang tujuan iblis adalah menghalang-halangi manusia supaya masuk surga. Tapi itulah hikmat Allah yang tersembunyi, dan iblis menipu dirinya sendiri dengan menyalibkan anak domba Allah. Dia berpikir bahwa sudah selesai rencana Tuhan bagi penyelamatan dunia ini. Karena apa? Israel gagal, anak domba Allah mati, tamat sudah. Saudara, hikmat Allah, bijaksananya Tuhan tak terselami. Justru dengan matinya Yesus Kristus di atas kayu salib, darahnya tertumpah, semua dosa diampuni. Amin. Setiap orang yang percaya pasti beroleh hidup yang kekal. Itu yang kita beritakan saat ini, saudara-saudara. Itu hikmat salib namanya. Ya. Dan kita akan memberitakan itu sampai seterusnya, sampai Tuhan Yesus datang. Amin. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itulah posisi kita. Ya, itulah posisi kita, saudara-saudaraku. Itulah pekerjaan yang kita lakukan. Kepada hal panggilan yang kudus inilah, kepada hal pengharapan yang penuh berkat inilah kita dipanggil, saudara-saudara dan saya. Jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita, saudara-saudara. Orang saat ini lebih senang menyaksikan keberhasilannya. Supaya apa? Tujuannya apa, saudara-saudara? Supaya mendapat pujian dari manusia. Kalau saudara memberitakan tentang salib Kristus, pujian apa yang saudara ingin dapatkan? Semuanya adalah pujian bagi Dia, Sang Juru Selamat. Amin. Iya. Karena bukan aku yang disalibkan, Dia yang disalibkan, menggantikan aku yang berdosa. Amin. Sekarang yang dikasihi Tuhan Yesus, di tengah-tengah dunia yang saat ini, yang ingin menampilkan dirinya, yang menginginkan sesuatu, bagaimana lebih dan lebih dan lebih, dan tidak akan pernah ada kepuasan, saudara dan saya mengambil peran untuk menyatakan isi rahasia Allah. Amin. Bahwa Kristus telah mati untuk mengampuni semua dosamu. Ketika engkau percaya, engkau pasti masuk surga. Itulah yang kami beritakan. Bukan diri kami, bukan tentang kami, bukan tentang gereja kami, bukan tentang keberadaan kami sendiri, tapi keberadaan kami di dalam Kristus Yesus yang kami percayai. Oleh darahnya kita sudah diselamatkan, kita sudah dikuduskan, dan kita sudah berada di dalam Dia. Kita dikuduskan, disucikan sekali untuk selama-lamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka kuasa Allah di sini, di dalam salib itu, saudara-saudaraku, ya, bukan kuasa Allah di dalam pemberitaan yang saudara. Saat ini orang-orang lebih senang kalau berbicara tentang pencapaian kehebatan di dalam moral, ya kan, di dalam hal itu pemimpin kami itu sangat lemah lembut, ya, dia kalau berbicara sejuk rasanya. Oh ya, selamat nggak? Ya kan, saudara? Kan begitu saudara menilai pemimpin, dia orangnya sejuk, pokoknya adem rasanya kalau dia sudah menyampaikan firman. Tapi dia bicara tentang darah Yesus enggak? Enggak. Lalu mau dibawa kemana semuanya itu orang? Itulah rupa-rupa angin pengajaran permainan palsu oleh kelicikan manusia yang menyesatkan. Karena sudah kedagingan yang mau dibanggakan, saudara-saudara. Saudara, itu sudah selesai. Yesus Kristus sudah selesai menanggung itu. Semuanya di atas kayu salib. Ya. Sehingga saudara, kalau bisa dibilang, orang berlomba-lomba. Berbicara harus mengenai moral dong, mengenai kehidupan, tataran pencapaian-pencapaian di dalam hikmat. Itu yang harus kita bicarakan. Oh iya, saudara, saya kasih tahu, firman Tuhan mengatakan justru orang yang tidak memberitakan salib Kristus adalah orang yang paling tidak bermoral.
Mana buktinya? Setiap orang yang percaya pasti binasa kekal, bukan? Bukankah itu orang yang tidak bermoral? Tapi saudara dan saya memberitakan ya nilai kehendak Allah yang paling tinggi. Tidak ada yang lebih daripada itu. Apa? Bahwa Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Amin. Karena itu janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita yang telah mati disalibkan, saudara-saudara. Itulah posisi kita, panggilan kita yang penuh berkat. Saudara dan saya sudah sangat diberkati di dalam Kristus. Maka marilah kita juga menyatakan ya di dalam kehidupan kita, dalam kesaksian kita, apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita, kita juga harus menyampaikan itu kepada orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, tetap semangat. Kita sudah melaksanakan saat teduh secara konsisten. Setiap pagi kita bangun dan kita berbicara dengan penuh sukacita di sana. Amin. Dan saya percaya kita akan menjadi pribadi-pribadi yang kuat, yang bertanggung jawab, dan kita akan menjadi orang-orang yang mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita di dalam kebenarannya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami bersyukur ya Tuhan Yesus, hari ini kembali kami diberikan lagi pencerahan oleh firman Tuhan, panggilan kami yang penuh berkat. Bukan berdasarkan perbuatan baik yang telah kami lakukan, tetapi berdasarkan maksud daripada kasih karunia Tuhan, yaitu maksud daripada kebenaran Injil-Mu ya Tuhan Yesus, yang Kau nyatakan melalui penumpahan darah Kristus. Injil rahasia yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus, yang sudah disalibkan, yang sudah mati dan bangkit, dan mengaruniakan hidup yang kekal kepada setiap orang yang percaya. Itulah kerinduan kami Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah Engkau tolong kami Tuhan menjadi pribadi-pribadi yang siap, menjadi berani menyatakan kesaksian Injil Kristus. Bukan berani menyaksikan tentang diri kami sendiri. Kami tidak larut di dalam keinginan kami hanya membicarakan fokus kepada diri kami sendiri. Tapi kami ingin membicarakan fokus kepada pekerjaan Kristus yang sudah selesai. Terima kasih atas berkat Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan diberkatilah semua yang mendengarkan firman-Mu, baik yang jemaat kudus-Mu yang hadir di sini maupun yang menyaksikan dari rumah melalui live streaming Facebook. Diberkati semuanya, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.